ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Akhirnya Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, akhirnya kita bisa jadi memurajaah dan mengulang spesial Muharram setengah juz, yaitu juz 30, dan reguler bulan Masehi juz 29, dan reguler bulan Hijriah yaitu juz 10 karena tanggal 10 Muharram. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, ada hal yang sangat menarik di dalam, jadi termasuk menjaga Al-Quran begini ini, atau menjaga apa saja ya kan, karena tempatnya adalah di semangat ya kan, jadi semangat, kemudian ada istiqomah ya kan. Semangat itu bahasa Arabnya adalah hamasah ya kan, apalagi di saat libur, di saat mungkin sebagian ada yang puasa antara campur lemes dan ngantuk ya. Jadi kalau tidak mempunyai hamasah, tidak mempunyai semangat, itu bisa juga tidak bisa bertahan karena ngantuk dan seterusnya. Lalu menjaga istilah istiqomah ya kan. Istiqomah itu bukan nama saja ya. Istiqomah artinya orang yang ajak, orang yang kontinu, orang yang konsisten. Jadi makna-makna seperti ini ya, dalam kondisi apapun. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu orang istiqomah itu temannya malaikat ya kan, karena malaikat itu yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, yaitu di surat Al-Anbiya ya, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun ya. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون. Itu jadi ayat yang ke 20 kalau enggak yang ke 19, ini surat 21. Sabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Luar biasa. Maka adanya jadi keinginan, adanya hamasa, adanya iradah, adanya hamasa, kemudian adanya upaya untuk istiqomah. Nah itu kemudian kita jadi bisa bertahan di dalam suatu jadi agenda atau di dalam suatu acara. Begitu juga saudaraku semuanya di dalam jadi mengelola tubuh kita ini. Tubuh ini adalah lembaga terkecil ya kan, karena di dalam semboyan menjadikan Al-Quran mengalir seperti air. Itu adalah mengalir di mulut ya kan, mengalir di pemahaman, mengalir di perilaku, melekat ya kan sudah, dan kemudian mengalir di institusi atau lembaga. Nah tubuh ini adalah lembaga, jadi di dalamnya ada anasir, ada a'dha, ada arkan. Kalau menurut Rasulullah SAW digambarkan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam hati, di dalam jasad kamu itu ada segumpal daging. Bila itu baik maka baik sekujur tubuhnya, dan bila itu rusak maka rusak semuanya. Di dalam konteks tazkiyatun nafas maka jadi al-qalbu itu al-malik, yaitu penguasa dan raja, sedangkan yang lainnya adalah junud. Nah maka tubuh ini jadi kalau ketika jadi diibaratkan sebagai sebuah lembaga itu ya, jadi sesuatu yang berdiri sendiri, karena di dalamnya adalah jadi ada anasir, ada unsur-unsur, ada a'dha ya kan, ada anggota tubuh ya, dan kemudian jasad dan anggotanya ini juga ada unsur zahir dan ada unsur batin yang tidak kelihatan, yang gaib. Jadi unsur zahirnya adalah jenggereng atau tashkhis yang dilihat ini, maka dinamakan ganteng, cantik atau apa, itu karena masalah sosok di luarnya gitu, mandi ya kan dan seterusnya.
Tapi ada yang ada di sosok dalamnya, al-jamalu jamalul qalbi. Indah itu adalah indahnya hati misalnya. Maka jadi kemauan tadi dan hamasah tadi, semangat tadi, kemudian istiqomah adalah bagaimana istiqomah konsisten, jadi menjaga, mengelola lembaga tubuh ini. Makanya ada keseimbangan. Untuk membaca Al-Quran pun juga ada keseimbangan yang secara tertib dan kontinu secara baik, ya kan? Maka untuk membentuk atau untuk membina jadi tubuh ini adalah dilihat dari semua sisinya. Seperti kayak orang mempunyai jadi lembaga, mempunyai yayasan, mempunyai perusahaan, apalagi jadi perusahaan atau negara yang terdiri dari negara bagian atau negara dari beberapa provinsi dengan kemudian beberapa kabupaten, kecamatan dan desa, maka seorang direktur, seorang presiden, seorang ketua lembaga atau ketua yayasan itu adalah melihat jadi bagaimana bisa mengelola dan mengatur jadi lembaga itu secara seimbang, melihat dari semua sisinya. Itu adalah yang ada di tubuh itu. Belum lagi situasi yang melingkupinya, begitu. Ada situasi yang mendukung baik diri seorang direktur atau manajer itu tadi atau ketua. Kalau dianya lagi mood, maka dia akan bekerja dengan baik. Kalau tidak mood, maka tidak bekerja dengan baik. Kalau jadi lagi malas dan seterusnya, itu yang terkait dengan diri seorang jadi ketua. Lalu kalau misalnya kondisi itu tidak terkait dengan dirinya secara langsung, mungkin lingkupnya, suasananya seperti kayak sekarang jadi pandemi misalnya, bagaimana orang jadi bisa tetap istiqomah, ya kan, mempunyai iradah, mempunyai hamasa, jadi untuk mengelola sebuah jadi lembaga yang mempunyai jadi cabang-cabangnya, mempunyai ininya. Nah, ini saya kira sebuah makanya di surat Taubat tadi, ya kan, yang ini itu surat jihad, surat Al-Anfal, surat jihad adalah serius bagaimana berupaya untuk punya kemauan, mempunyai istiqomah dan kemudian mempunyai hamasah untuk berjalan mengelola jadi suatu lembaga hukum atau suatu lembaga yang mempunyai sudut pandangnya dan mempunyai cabang-cabangnya, kemudian bisa berjalan survive di situasi yang dirinya mungkin kadang-kadang naik turun, ya kan, karena tekanan ekonomi, tekanan kanan kiri, tekanan keluarga, atau kemudian jadi situasi yang melingkupinya yang sulit, yang serba tidak mendukung. Dan tentu di dalam sebuah lembaga itu pasti ada bagian-bagian, karena setiap pekerjaan ada unsur penting, diantaranya adalah unsur SDM, ya kan, dan unsur mungkin finansial, pendanaan, kemudian unsur materinya dan unsur umatnya. Nah, maka ketika jadi ini masuk di dalamnya adalah bagaimana untuk di waktu-waktu yang mungkin situasi kondisi yang tidak mendukung atau kurang mendukung, maka tetap bisa hamasa, survive, mencari income, masukan dan seterusnya, menggali potensi-potensi ekonomi, potensi-potensi keuangan yang kemudian bisa digunakan untuk mengongkosin akhirat, untuk mengongkosin kehidupan, untuk mengongkosin kegiatan, ya kan? Jadi itu juga jadi ada semangat, ada hamasa, ada kemauan untuk bagaimana jadi berstrategi mensiasati jadi situasi dan kondisi itu tadi. Kalau melawan kondisi nggak bisa. Karena apa? Karena ini penting, melawan situasi nggak bisa, karena kalau disebut sunnatullah itu ada sebuah ungkapan menarik, la tusadimu nawamisal kaun fa innaha ghallabah. Jadi kamu jangan bertabrakan dengan hukum alam, karena hukum alam itu adalah kekuasaan Allah dan takdir Allah, maka kamu akan tergilas. Tapi kemudian
Jadi berstrategilah masuk di sela-selanya, bagaimana mengeksplorasi daya dan kekuatan, bagaimana mencari jadi masukan, income, bagaimana menggali potensi ekonomi di waktu sulit untuk mengongkosi jadi kehidupan dan untuk mengongkosin akhirat. Begitu juga di bagian yang misalnya di dalam sebuah negara atau lembaga tadi ada bagaimana jadi mempertahankan jadi pendidikan, tarbiyah dan seterusnya yang sudah ada, dan di saat yang sama justru bisa mencari jadi terobosan-terobosan untuk jadi berprestasi, untuk semangat bekerja dalam pendidikan sampai bisa menambah jadi bagian-bagian pendidikan yang lain. Apakah itu secara vertikal, kalau sudah ada SMP maka kemudian ada SMA, ada sekolah tinggi, itu adalah terus jadi bagaimana untuk bisa berikhtiar seperti itu. Begitu juga yang lainnya, karena tidak mungkin tidak terkait dengan publik, mungkin tidak terkait dengan umat. Maka jadi publik, umat ini adalah mitra strategis dan mitra kokoh. Jadi semua pikiran bagus, semua ikhtiar bagus, tidak ada umatnya juga tidak ada. Bagaimana jadi untuk membangun komunikasi umat yang hebat, apa jadi kiat-kiatnya dan bagaimana jadi sifat-sifat yang diperlukan bagi seorang pembangun umat itu. Nah, itu jadi keterpaduan luar biasa ketika kita bicara Al-Quranul Karim, dan kita tadi jadi membaca juz 30, juz 29 dan juz yang ke-10 karena bulan Muharram ini. Saudaraku, dan jihad itu dimaknai sungguh-sungguh, yaitu serius. Nah gitu. Al-judu itu adalah makanya al-jihad itu adalah menggunakan potensi fisik dan potensi akal, dikelola dan didaya gunakan, akan selalu eksis meskipun situasi yang sulit sekalipun. Saudaraku, mudah-mudahan jadi bisa jadi memanfaatkan kehidupan ini, memanfaatkan kesempatan ini, termasuk bagaimana mencari keuntungan dan kesuksesan di saat pandemi yang sifatnya adalah baik, membangun dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pinter aja pada memanfaatkan situasi pandemi apa coba? Dalam ekonomi, go sen, go food, go masker, ya, go semuanya bisa berubah, dan itu adalah menunjukkan jadi kemauan, kemudian semangat ya untuk tetap bisa berjalan hidupnya, berjalan lembaganya, berjalan pendidikannya, berjalan ekonominya, new normal. Ya, itu artinya apa? Artinya adalah jadi kita bersahabat dan kemudian menjadikan ini adalah peluang jadi untuk hidup dan untuk berkembang. Memang luar biasa seperti ini adalah para mujahid. Makanya orang yang akhirnya menjadi korban sebabnya pandemi atau ini maka disebut syahid ketika ridho itu ya. Jadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan. Anda semuanya dalam kesehatan jasmani dan rohani, ya kan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah urusannya, sukses dan dalam keberkahan Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Ya Allah birahmatika Allahumma rzuqna syifa. Ya Allah, berikanlah kesembuhan yang sekarang ini pada merasakan sakit, hilangkan rasa sakitnya ya Allah, penyakitnya, dan yang sudah sakit ya Allah berikan kesembuhan, bimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kesembuhan. Ada banyak kolega kita ya kan yang berjapri ya kan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Kolega dari Pati, kolega dari Al-Haya Banten, banyak ya kan teman-temannya Ibu Dewi, Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan juga yang lainnya termasuk di situ dari Sumedang ya kan, dan dari yang lainnya luar biasa. Di sini juga pada sakit, ya Allah berikan kesembuhan luar biasa, dan kolega-kolega dari grup yang lainnya dan bangsa Indonesia, ya Allah berikan kesembuhan, berikan keselamatan ya Allah. Wa kuffa anna hadza at-ta'un. Cukup ya Allah dengan pandemi ini ya Allah. Cukup ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin, wa antal qahiru fawqa ibadik. Kau maha perkasa di atas ciptaan dan makhlukmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku semuanya, tetap bekerja, tetap sehat, tetap dan terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan saat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.